KKN 59 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang melakukan KKN di salah satu pondok pesantren di Bondowoso, yaitu Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah, Kabupaten Bondowoso. Di sini KKN kelompok 59 membuat sebuah terobosan terbaru dengan membentuk sebuah kelompok santripreneur. Santripreneur terdiri dari dua makna, dari kata santri dan preneur. Entrepreneur sendiri adalah seseorang yang melakukan aktivitas wirausaha dengan menciptakan suatu produk yang baru dan bisa memberikan sebuah lapangan kerja bagi orang lain. Hal yang membuat kami memberikan suatu inovasi kepada santri pondok pesantren Nurul Ma'rifah Bondowoso untuk bisa mensukseskan santripreneur ini. Karena santripreneur ini merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus dari para peserta KKN Unusa kelompok 59. Santripreneur ini juga bertujuan menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para santri sejak bangku sekolah, agar suatu saat nanti mereka bisa menerapkan dan bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Alasan kami mengambil suatu inovasi mengenai santripreneur dikarenakan kami menemukan sebuah kendala tentang kebingungan para santri saat ingin memasarkan atau ingin membuat usaha yang menghasilkan dan cukup diminati banyak orang. Selain itu, mereka juga terkendala teknologi dikarenakan aturan pondok pesantrennya tidak memperbolehkan para santri untuk memegang handphone. Itulah hal yang membuat para santri bingung harus memulai dan melanjutkan ide mereka. Oleh karena itu, kami, para pembentuk santripreneur, untuk bisa mewadahi bagi para santri jika mereka mempunyai ide usaha atau bahkan mempunyai ide tapi masih bingung untuk mengelola ide tersebut menjadi sebuah usaha yang bisa dipasarkan di kalangan luas dan memperoleh hasil atau bahkan keuntungan yang menjanjikan. Jika para santri masih bingung teknis dan langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi santripreneur, maka kami, para peserta KKN Unusa kelompok 59, akan memberikan sebuah edukasi yang rinci supaya mereka bisa memahami lebih mengenai santripreneur ini. Maka kami berharap dengan adanya santripreneur ini bisa membuat para santri lebih semangat untuk membuat atau menciptakan sebuah usaha yang bisa menghasilkan keuntungan yang menjanjikan atau bahkan menjadi lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan para santri tidak bingung lagi bagaimana cara mengolah ide mereka dari sistem pemasaran dari pondok atau usaha yang mereka lakukan. Dan satu pesan yang bisa kami berikan kepada para santri pondok pesantren Nurul Ma'rifah, jadilah seorang santripreneur yang berkualitas, yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Masmurah sebagai ketua kelompok santripreneur Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada kakak-kakak KKN 59 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya telah memberikan satu inovasi yang sangat bermanfaat, yaitu membentuk kelompok santripreneur. Dengan adanya kelompok ini, harapan saya seluruh santri bisa termotivasi dan bisa membangkitkan jiwa entrepreneur mereka. Semoga kelompok santripreneur ini terus berjalan dan berkembang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santripreneur. Untuk lebih memperdalam pemahaman tentang santripreneur, kami menyampaikan materi santripreneur sebagai berikut. Kelompok santripreneur Pondok Pesantren Nurul Ma'rifah. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kita mengenal sub pembahasannya lebih dahulu ya. Yang pertama, mengenal usaha. Kedua, segmenting, targeting, dan positioning. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Yang pertama, mengenal usaha. Cara mengukur peluang usaha adalah dengan cara melakukan analisis SWOT seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kekuatan sendiri itu adalah kekuatan apa yang dimiliki, yang diunggulkan dalam produk atau semacamnya dalam berwirausaha. Dan kelemahan apa yang meminimalisir agar produk tersebut tidak melakukan sebagian besar kerugian dalam bisnis usaha. Peluang. Nah, peluang ini kita ambil contohnya dalam lingkungan atau pasar yang diminati dalam baru-baru ini, atau juga tren yang dapat diambil untuk melakukan usaha bisnis mengeluarkan produk ataupun yang sejenisnya. Dan ancaman ialah seperti pesaing. Nah, kita meminimalisir pesaing yang ada, sebaiknya kita melakukan analisis lingkungan pasar. Sebaiknya apabila yang memiliki usaha yang sama sekiranya dengan kita harus memodifikasi bagaimana caranya agar produk kita terlihat lebih baru ataupun sedikit berbeda dengan pesaing. Peluang itu mengandung kelarasan, keserasian, dan keharmonisan antara siapa aku, SDM, bisnis apa yang akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan perilaku pasarnya. Nah, pada pengenalan usaha, semuanya sudah ada gambaran kan apa yang akan diproduksi. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, yaitu yang pertama, bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, bentuk dan kepemilikan usaha yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Untuk mengelola usaha tersebut harus diawali dengan perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, aksi strategis usaha, teknik pengembangan usaha. Yang kedua, segmentation, targeting, positioning, dan komunikasi penjualan harus dirancang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat menangkap pesan yang ingin kita sampaikan. Dalam merancang komunikasi penjualan, ada hal penting yang wajib diperhatikan oleh wirausaha, diantaranya tentang segmentasi target. Apa itu STP? STP terbagi menjadi 3,
Yang pertama, segmentation adalah upaya memetakan pasar atau dengan memilah-milah konsumen sesuai pemahaman kriteria di antara mereka. Targeting merupakan proses pembidikan konsumen mana yang akan kita sasar setelah segmentation dan disesuaikan dengan produk yang kita miliki. Positioning adalah bagaimana posisi produk terhadap konsumen, apa perbedaan produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulan serta kelemahan. Sebelum melakukan penjualan, pasti kita sudah mempertimbangkan 4P. 4P yaitu produk atau produk, place atau tempat, price atau harga, promotion atau promosi. Ilmu dasar yang masih berkaitan dengan 4P tadi, yakni yang pertama, positioning berdasarkan nilai, yakni penentuan positioning produk sebagai pemimpin dalam menawarkan nilai terbaik, yakni nilai kualitas dan nilai harga. Yang kedua, positioning berdasarkan kategori, yaitu memosisikan produk sebagai pemimpin dalam produk seperti kategori minuman makanan, produk rumah tangga, kategori suplemen. Positioning berdasarkan manfaat, yakni mencakup manfaat simbolis, manfaat fungsional, dan manfaat berdasarkan pengalaman. Yang terakhir, positioning berdasarkan kompetitor, yakni menonjolkan diri baik perusahaan maupun produknya sebagai lebih baik daripada kompetitor. Yang dapat mempengaruhi positioning perusahaan yaitu ada 4. Yang pertama, konsumen. Yang kedua, kompetisi. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, perubahan. Repositioning. Repositioning adalah merubah persepsi konsumen terhadap relasi brand menjadi kompetitif brand. Mengapa perlu dilakukan repositioning? Yaitu pertama, reaksi atas posisi baru kompetitor dapat menjadi penyebabnya. Yang kedua, menambah pasar baru. Yang ketiga, menangkap tren baru. Yang keempat, menjadi brand value. Ketiga, keunggulan bersaing. Menurut Browers, keunggulan bersaing adalah hasil dari implementasi strategi yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, keahlian, dan aset yang unik dipandang sebagai sumber dari keunggulan bersaing. Sedangkan menurut Porter, yaitu keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Menurut Mangkup Prawira, ada 2 prinsip pokok yang perlu dimiliki perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing, yaitu sudut keunikan dan sudut pandang nilai pelanggan. Sudut keunikan yaitu kemampuan teknologi dan proses, kemampuan finansial dan ekonomis, kemampuan menciptakan produk strategis, kemampuan keorganisasian.